Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama IELTS. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Halo teman-teman, untuk kerajaan Hindu yang selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kalian belum bosan kan mendengarkan kisah sejarah? Kerajaan Majapahit ini terletak di sekitar Sungai Berantas sebelah selatan Surabaya. Ada yang pernah ke Surabaya? Pasti pernah kan? Nah, Kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293 Masehi. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit ada banyak loh. Di antaranya adalah Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana sebagai pendiri dan raja pertama. Yang kedua adalah Kalagemet atau Jayanegara atau Sri Jayanegara tahun 1309 merupakan putra Raden Wijaya dan Tribhuwaneswari. Yang ketiga adalah Tribhuwana Tunggaldewi tahun 1328 alias adik Jayanegara, anak dari Raden Wijaya dan Gayatri. Yang selanjutnya adalah Hayam Wuruk yang berarti ayam jantan muda yang bergelar Sri Rajasa Negara tahun 1350 sampai 1389. Nah, Hayam Wuruk ini adalah putra Tribhuwana Tunggaldewi dan Kertawardhana. Pada masa inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya sampai ke Semenanjung Melaka dan Tumasik atau Singapura. Wow! Kusumawardhani adalah raja selanjutnya bersama-sama dengan suaminya bernama Wikramawardhana tahun 1389 sampai 1429. Yang selanjutnya adalah Raja Suhita, kemudian Dyah Kertawijaya, Raja Swardhana, Purwawisesa, Dyah Suprabawa, Bre Kertabumi, dan Brawijaya V yang merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit. Nah, teman-teman, hal penting dari Kerajaan Majapahit adalah pada masa Hayam Wuruk mempunyai patih yang gagah perkasa bernama Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya, yaitu adalah Sumpah Palapa dengan mempersatukan Nusantara. Nah, Sumpah Gajah Mada tersebut ditulis dalam bahasa lamun hubus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring hara, ring pahang, ring dompo, ring Bali, ring Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang artinya, saya baru akan berhenti berpuasa, makan palapa, jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau gurun, seran, Tanjung Pura, haru, pahang, dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan. Nah, peranan patih Gajah Mada menumpas pemberontakan Kuti pada masa Jayanegara sehingga Gajah Mada diangkat menjadi patih Kahuripan. Yang kedua adalah menumpas pemberontak Sadeng pada masa Tribhuwana Tunggadewi sehingga Gajah Mada diangkat menjadi patih Majapahit. Yang ketiga adalah mempunyai tekad mempersatukan Nusantara dalam Sumpah Palapa dengan membangun armada laut yang kuat dibantu dengan Laksamana Nala. Nah, Kerajaan Majapahit sangat terkenal karena hal-hal wilayah kekuasaan yang meliputi Nusantara sampai wilayah Malaysia, Singapura, dan Filipina sehingga disebut Nusantara II. Merupakan kerajaan maritim karena wilayahnya meliputi daratan dan lautan yang luas. Kerajaan ini merupakan kerajaan agraris, terbukti dengan dibangun tanggul-tanggul untuk menampung air. Hasil pertaniannya meliputi beras, lada, cengkih, dan pala. Nah, dalam bidang perdagangan, karena sering mengadakan hubungan dengan negara-negara Cina dan India. Dalam bidang agama, rakyat diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya. Bukti tentang kekuasaan Majapahit
di Sumatera ditemukan dalam prasasti Aditya Warman yang ditemukan di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah terjadinya perang saudara atau paregreg antara Wikrawardana, menantu Hayam Wuruk, dan Bre Wirabumi atau putra Hayam Wuruk dari istri Selir yang terkenal dengan Perang Paregreg. Perang Paregreg ini pada tahun 1401 sampai 1406. Nah, selain itu, kuatnya agama Islam di pesisir Jawa atau Demak ikut mempengaruhi keruntuhan kerajaan Majapahit. Teman-teman, sangat keren kan tentang kerajaan Majapahit? Keren karena yang mempersatukan wilayah Nusantara. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like agar kalian tahu informasi sejarah yang menyenangkan bersama Ayah.